ini menghadapi suatu permasalahan, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga apakah kasus itu masuk permasalahan ini masuk ke dilema etika atau masuk ke kesukaan moral, bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita lihat dari segi permasalahan ya, segi permasalahan penyelesaian kita itu bertabrakan nggak dengan norma yang ada. Kemudian kalau yang misalnya yang saya putuskan kok berbeda dengan yang lainnya misalnya, itu juga kita harus bisa mendasarinya dengan apa istilahnya dari orang lain lah istilahnya ke apa pertimbangan dari orang lain. Jadi yang ini juga kalau kita mau memutuskan yang kurang pas bagi kita, saya lebih cenderung mencari pertimbangan dari pihak-pihak yang mungkin saya anggap lebih ahli dalam menangani kasus seperti itu. Jadi sebelumnya sudah melakukan identifikasi sendiri. Iya. Kemudian ya ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan dua-duanya sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu cara menjalankan pengambilan keputusannya seperti apa? Kita coba untuk apa ya, menyejajarkan dulu ya. Apakah nilai kebajikan itu bisa kita sejajarkan bareng ataukah kita dahulukan dulu yang mana yang lebih baik gitu. Kalau bisa ya sejajar, sama-sama kita gunakan, sama-sama kita actionnya sama lah istilahnya, sehingga apa yang kita lakukan memang berbuah positif. Sering pada mencari pertimbangan dari orang yang memang tahu kasus tersebut. Nah, jadi lebih itu dari alternatif penyelesaian kita pilih yang paling baik menurut kita dan menurut dampaknya baik pada yang kasus tadi. Untuk semuanya. Iya. Selama ini hal-hal apa saja ya Bu yang panjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pendekatan komunikasi. Iya, pendekatan dan komunikasi, saling menghargai, saling. Kemudian Pak, tadi Pak Suryatmin sudah menyampaikan langkah-langkah atau prosedur. Kemudian apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi, jadi kita yang jelas tidak bisa sendiri, kemudian harus berkolaborasi, kemudian mengingat juga local wisdom yang ada di sini, yaitu tentu harus kita kita pandang penting gitu dalam segala pemecahan masalah. Oleh karena itu setiap kali ada persoalan pasti kita tidak bisa sendirian mengeksekusi, lakukan inisiasi terhadap pemecahan masalah. Kita harus rembukan ke beberapa pihak, baik itu kawan yang memang memiliki kompetensi atau keahlian atau mungkin background keahlian tertentu dalam penyelesaian masalah anak misalnya, atau yang lain, BK dalam hal ini, dalam sekolah. Kemudian juga tadi potensi penyelesaian masalah atau problem solver dari pihak masyarakat gitu. Itu biasanya yang kita lakukan seperti itu. Dalam pengambilan keputusan, walaupun sudah dengan langkah-langkah atau prosedur ya Pak Yatmin ya, tentunya kadang Bapak pernah menghadapi atau menemui hal-hal yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak. Bisa diceritakan Pak, tantangan-tantangan apa yang selama ini Pak Suryatmin pernah hadapi gitu? Itu pasti kan yang namanya persoalan secara teori pun kan ada misalnya ada pertentangan, apakah ini pertentangan individu dan komunal gitu, kemudian rasa keadilan
dan yang berlawanan dengan kasihan saja. Kemudian kebenaran dan kesetiaan, ini banyak di kasus-kasus nasional, mungkin Bu Harum tahu gitu. Juga terjadi pada lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian problem-problem seperti itu bagaimana menyiasati? Yang jelas ada gitu ya. Jadi hambatan-hambatan itu pasti ada. Nah, kemudian tentu kita harus melakukan upaya untuk melakukan inisiasi sehingga persoalan ini bisa dipecahkan. Makanya tadi yang kita lakukan adalah melibatkan sebanyak mungkin pihak dalam rangka untuk mencari titik temu atau paling tidak alternatif atau pilihan-pilihan yang memungkinkan bisa memperkaya referensi kita dalam pengambilan keputusan. Makanya kita harus duduk bersama. Kalau di sini ada orang bilang bahwa kalau di Minang ada pepatah duduk sorang belapang-lapang, duduk bersamo basampi-sampi. Maksudnya gini, dalam keadaan kita mengalami persoalan, kita harus meskipun sempit gitu ya, kita harus duduk bersama. Jadi jangan sampai kita kemudian sendiri dalam mengambilkan keputusan, pengambil keputusan apalagi keputusan yang nanti berdampak pada nasib anak atau nasib seseorang yang nanti kedepannya itu masih panjang gitu. Makanya tadi pada intinya adalah dalam mengatasi persoalan-persoalan hambatan-hambatan ini kita lakukan upaya untuk memperkecilnya dengan banyak duduk bersama, banyak bertanya, kemudian koordinasi dengan banyak pihak. Begitu. Efek negatifnya besar. Untuk permasalahan tertentu bagus membutuhkan waktu jeda untuk memutuskan, atau Pak Bagus dengan serta-merta di tempat itu juga juga langsung bisa memutuskan? Tergantung problemnya ya. Kalau problem kecil-kecil atau problem yang hari itu segera diputuskan dan tidak boleh ada jeda waktu ya sebetulnya. Tapi kalau problemnya besar, kemudian problem itu membutuhkan diskusi yang panjang, maka kita harus dimisahkan. Problem itu berhubungan dari hukum misalnya, atau problem itu berhubungan dengan kemasyarakatan orang lain. Maka kita harus diskusikan dengan serius. Tapi kalau masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang bisa dihadapi secara cepat, kita harus langsung diputuskan. Ya. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Pak Bagus dalam mengambil sebuah keputusan? Itu ada ya, karena sebuah permasalahan yang kita selesaikan atau kita putuskan itu kan bisa didiskusikan dengan tim yang ada di tempat kami. Kami kan ada direktur, kedua ada sekretaris, ada keuangan dan tim ahli. Jadi di situ ada diskusikan. Kalau permasalahan kecil cukup hanya 1-2 orang yang kita diskusikan. Tapi kalau masalah besar kita selesaikan bersama-sama, kita diskusikan bareng-bareng. Dari semua yang Pak Bagus sampaikan tadi, kan sudah banyak yang mengambil berbagai macam keputusan dari berbagai macam masalah. Pak Bagus mendapatkan pembelajaran apa dari semuanya yang Pak Bagus putuskan? Setiap permasalahan itu kan ada hal negatif, ada positif. Dan positifnya adalah kita jadi mampu menyelesaikan permasalahan dari berbagai macam bentuk, dari bentuk yang ringan, sedang maupun yang berat. Nah, itu adalah salah satu hal positif, hal baik yang kita dapat, sehingga ke depan kalau ada permasalahan yang sama dengan itu, kita bisa dengan cepat untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak Bagus waktunya untuk wawancara singkat ini. Matur suwun.